Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas bab 2, yaitu bab 2 tentang trigonometri analitika. Yang pertama ada rumus trigonometri untuk jumlah dua sudut dan selisih dua sudut. Dan yang kedua ada rumus trigonometri untuk sudut rangkap. Ketiga ada rumus trigonometri untuk sudut pertengahan. Keempat ada rumus perkalian ke penjumlahan sinus dan kosinus. Dan yang kelima ada rumus penjumlahan ke perkalian sinus dan kosinus. Oke, kita akan bahas yang pertama dulu. Oke, ya ini tentang rumus trigonometri untuk jumlah dua sudut dan selisih dua sudut. Oke, yang pertama kita akan lihat rumusnya, kemudian kita coba pahami contohnya, kemudian kita lihat dan coba latihannya. Oke, yang pertama ada rumusnya, ya ini rumus untuk kosinus. Ini kosinusnya dalam kurung alfa plus minus beta. Jadi ada yang penjumlahan, ada yang pengurangan. Oke, di sini untuk penjumlahan kosinusnya, ya ini untuk cos dalam kurung alfa ditambah beta tutup kurung sama dengan rumusnya menjadi cos alfa dikali cos beta lalu dikurang sin alfa dikali sin beta. Untuk yang pengurangan yaitu cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Ya, jadi untuk rumus cos yang pertama ini jika dia dijumlah ininya dikurang, jika dia dikurang ya, jika dia pengurangan maka rumusnya dijumlah seperti ini ya. Oke, untuk yang kedua rumus penjumlahan dan pengurangan dari sin ya. Oke, yang pertama ada sin dalam kurung alfa ditambah beta tutup kurung sama dengan menjadi rumusnya sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Oke, sekarang yang kedua, yang pengurangan, yaitu sin alfa dikali cos beta dikurangi cos alfa dikali sin beta. Oke, untuk yang tangen ya, untuk jumlah dan selisih tangen dua sudut pada tangan. Yang pertama untuk penjumlahannya adalah tan alfa ditambah tan beta per 1 dikurang tan alfa dikali tan beta. Kita coba yang pertama dulu ya. Oh ya, ini masih ada ya pengurangan, yaitu tan alfa dikurangi tan beta per 1 ditambah tan alfa dikali tan beta. Oke, contoh ya, yang pertama kita lihat di sini, hitunglah nilai dari cos 75. Kalau dalam sudut-sudut istimewa nilai yang langsung 75 itu kan tidak ada ya. Oke, nanti akan kita bahas. Kita lihat dulu yang kedua. Contoh yang kedua, cos 80 dikali cos 20 ditambah sin 80 dikali sin 20. Yang ketiga sin 15 derajat, yang keempat sin 43 derajat dikali cos 13 derajat dikurangi cos 43 derajat dikali sin 13 derajat. Yang kelima tangan 15 derajat. Oke, pembahasan yang pertama, cos 75 derajat. Jadi begini cara pengerjaannya. Jika kita menggunakan rumus untuk penjumlahan pada cos ya, rumus penjumlahan dua sudut pada cos, maka ternyata kita punya nilai 30 tambah 45. Ini dari mana nilai ini? Kita ambil dari sudut istimewa. Jadi sudut istimewa berapa sih yang bisa kita jumlahkan tapi hasilnya 75, yaitu yang 30 dan 45. Oke, maka ini menjadi rumus penjumlahan dua sudut pada kosinus. Nah, rumusnya adalah jika dia penjumlahan pada kosinus, maka rumusnya adalah cos alfa, ini sebagai alfa ya. Jadi yang ini sebagai alfa, yang ini sebagai beta ya. Oke, yang ini sebagai alfa, ini sebagai beta. Maka yang ini cos alfa dikali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta ya, seperti tadi. Nah, sekarang kita operasikan. Pada cos 30
ya. Cos 30 nilainya adalah setengah akar 3 ya. Jadi cos 30 adalah setengah akar 3, kita letakkan di sini. Lalu ada perkalian, kita boleh letakkan titik ya sebagai pengganti kali. Lalu cos 45 di sini adalah 1/2 akar 2. Lalu pengurangan kita letakkan lagi, sin 30 adalah setengah dan sin 45 adalah setengah akar 2. Ya. Oke, selanjutnya maka nah di sini karena dia perkalian, maka atas kali atas, yang bawah bilangan yang bawah kali bilangan yang bawah, atas kali atas atau 1 kali 1 itu 1, lalu 2 dikali 2 itu 4, lalu akar 3 dikali akar 2 yaitu akar 6. Pengurangannya kita letakkan di sini. Lalu yang ini 1 kali 1 itu 1, 2 dikali 2 itu 4, dan ini ada akar 2, jadi 1/4 akar 2. Jika kita lihat, ternyata ini memiliki 1/4 juga, yang ini juga memiliki 1/4 juga ya. Maka dari itu kita faktorkan ya. Jadi 1/4-nya kita letakkan di sini di luar ya. 1/4 sama-sama 1/4 kita letakkan di luar kurung. Lalu dalam kurung di sini sisanya yang belum kita letakkan siapa? Akar 6 dikurang akar 2 ya. Jadi cos 75 derajat itu adalah 1/4 dalam kurung akar 6 dikurang akar 2. Oke, ya. Cos 75 itu ternyata bisa hasil dari pengurangan dua sudut. Sudut berapa yang kita pilih dalam sudut-sudut istimewa? Ternyata ada 135 dan 60 ya. 135 dan 60 itu bisa kita gunakan sehingga hasilnya cos 75. Jadi di sini kita coba menggunakan yang pengurangan atau selisih dua sudut pada cos. Yang ini sebagai alfa, yang ini sebagai beta. Jadi alfa dikurang beta. Maka kita lihat menjadi, kalau untuk pengurangan, ingat untuk cos yang mencari selisih atau pengurangan di sini, maka di sininya ditambah ya. Jadi cos 135 derajat dikali cos 60 derajat ditambah sin 135 derajat dikali sin 60 derajat. Maka di sini cos 135 adalah min setengah akar 2. Cos 60 adalah setengah. Lalu ada penjumlahan. Lalu sin 135 adalah setengah akar 2 dan sin 60 adalah setengah akar 3. Seperti itu. Maka kita coba kalikan yang ini ya. Ini kan ada min setengah akar 2 dikali 1/2. Kita coba kalikan saja ininya nih. Min 1 dikali 1 jadinya min 1. Lalu 2 dikali 2 itu 4. Jadi min 1/4. Minnya kita letakkan di sejajar dengan garis ini ya, garis pernya yang ini kita letakkan sejajar. Lalu di sini akar 2-nya kita tulis. Kemudian tambahnya masih ya ini. Selanjutnya setengah akar 2 dikali setengah akar 3, maka 1 kali 1 itu 1, 2 kali 2 itu 4. Lalu akar 2 kali akar 3 adalah akar 6. Kemudian nah, boleh penulisannya ditukar seperti ini. Jadi yang positif kita letakkan di depan. Ini positif 1/4 akar 6 nih. Yang ini kita pindahkan di depan. Lalu yang ini min 1/4 akar 2 kita letakkan di sini. Min 1/4 akar 2. Maka penulisannya jadi sama seperti pembahasan yang sebelumnya. Kalau sudah seperti ini sama saja ya. Jadi 1/4-nya kita letakkan di luar. Lalu sisanya yang di dalam kita tulis kembali ya. Oke. Maka cos 75 derajat itu adalah 1/4 dalam kurung akar 6 dikurang akar 2. Jadi kalian bila mana mengerjakan soal yang seperti ini ya, bisa menggunakan angka berapapun, hanya saja sesuai dengan tujuannya untuk mendapatkan hasil sesuai dengan yang ditanyakan soal. Jadi berapa ditambah berapa sih yang diminta oleh soal, berapa dikurang berapa sesuai dengan yang diminta oleh soal, seperti itu. Oke, kemudian contoh kedua
Di sini ada cos 80 derajat dikali cos 20 derajat ditambah sin 80 derajat dikali sin 20 derajat sama dengan. Nah, di sini karena di sini cos dikali cos, sin dikali sin, lalu di sini ada tambah, berarti ini adalah rumus untuk kosinus yang pengurangan atau selisih. Ya. Maka yang ini 80 dikurang 20. Jadi ini seperti mengerjakan kebalikannya gitu ya. Kalau yang tadi kita uraikan, yang sekarang itu ini dari rumus yang mana nih? Ternyata ini dari rumus pengurangan dua sudut pada kosinus. Oke. Sekarang hasilnya berapa ini? Nah, 80 dikurang 20 adalah 60. Jadi cos 60 adalah 1/2. Ya, selesai. Oke, sekarang pembahasan contoh 3. Sin 15 derajat. Sin 15 derajat itu ternyata sin didapat dari 45 dikurang 30, jadinya 15 ya. Oke. Nah, sehingga yang ini sebagai alfa, yang ini sebagai beta. Nah, kemudian rumus untuk sin yang pengurangan adalah sin alfa dikali cos alfa, sin alfa dikali cos beta dikurangi cos alfa dikali sin beta, ya. Jadi seperti itu, ya. Oke. Jadi untuk pengurangan sekali lagi rumusnya adalah untuk sin alfa dikali cos beta dikurangi cos alfa dikali sin beta. Nah, sekarang sin 45 itu berapa? Setengah akar 2 dikali cos 30 adalah setengah akar 3 dikurangi yang ini cos 45 adalah setengah akar 2 dan sin 30 adalah 1/2. Oke, sekarang kita kalikan. 1 dikali 1 hasilnya 1 ya. Oke, kemudian 2 dikali 2 hasilnya 4. Akar 2 dikali akar 3 hasilnya akar 6. Lalu pengurangannya masih kita turunkan. Yang ini kita kalikan, 1 kali 1 itu 1, 2 dikali 2 adalah 4. Lalu akar 2-nya kita tulis kembali. Nah, sekarang di sini ada sama-sama 1/4 dan ini juga 1/4. Yang ini kita keluarkan 1/4-nya. Lalu dalam kurung sisanya itu taruh di dalam kurung ini ya. Akar 6 dikurang akar 2. Sehingga untuk sin 15 derajat sama dengan 1/4 dalam kurung akar 6 dikurang akar 2 tutup kurung. Atau ternyata boleh kita coba menggunakan yang 315 dikurangi 300. Ini sebagai alfa, ini sebagai beta. Jika pengurangan, apa rumusnya tadi? Sin alfa dikali cos beta dikurangi cos alfa dikali sin beta. Sekarang sin 315 dalam sudut istimewa itu berapa? Ternyata min 1/2 akar 2. Lalu cos 300 berapa? 1/2. Lalu pengurangannya kita tulis di sini. Cos 315 adalah 1/2 akar 2 dan sin 300 adalah min 1/2 akar 3 ya. Ini yang ini kita kalikan, min 1 kali 1 min 1 ya, tapi minnya ini kita letakkan di samping atau sejajar dengan garis pernya. Lalu 2 dikali 2 itu 4, jadinya min 1/4. Akar 2-nya kita turunkan. Oke, 1 dikali min 1 min 1. Kemudian 2 dikali 2 4. Akar 2 kali akar 3 akar 6, jadinya min 1/4 akar 6. Kemudian yang ini ada pengurangan, yang ini ada tanda negatif, bisa kita kalikan tandanya sehingga negatif kali negatif ini jadi positif ya. Oke, maka menjadi seperti apa? Jadinya min 1/4 akar 2 ditambah 1/4 akar 6. Nah, ini sama-sama memiliki 1/4 ya, atau penulisannya boleh kita balik menjadi seperti ini. Ya, jadi yang positifnya taruh di depan, letakkan di depan, dan yang negatifnya kita letakkan sesudahnya.
Sehingga 1/4 kita keluarkan, sisanya adalah yang belum kita tulis di dalam kurung ini. Akar 6 dikurang akar 2. Maka sin 15 derajat itu menjadi 1/4 dalam kurung akar 6 dikurang akar 2. Kemudian contoh 4. Sin 43 derajat dikali cos 13 derajat dikurang cos 43 derajat dikali sin 13 derajat. Nah, jika ada pengurangan begini, lalu rumusnya adalah sin dikali cos dikurang cos dikali sin. Ya. Jadi, maka ternyata ini adalah rumus untuk pengurangan sinus ya. Jadi selisih pada sinus. Oke, maka yang tadi rumusnya ya, ini sebagai alfa, ini sebagai beta, ini sebagai alfa, ini sebagai beta. Maka ini adalah sin alfa dikurangi beta. Oke. Nah, maka tinggal kita kurangi saja. 43 dikurang 13 adalah 30 derajat. Sin 30 derajat adalah setengah. Oke, sekarang yang ini ada tangan 15 derajat sama dengan, nah 15 derajat itu bisa kita dapat dari 45 kurang 30. Ingat, kalian ambil nilai ini dari sudut istimewa ya, untuk menghasilkan 15 derajat. Oke, atau untuk menghasilkan 15 derajat kalian bisa menggunakan 315 dikurangi 300. Oke, Ibu coba bahas untuk yang ini ya, tangannya menggunakan alfanya 45, betanya 30. Oke, kita bahas. Untuk rumus yang seperti ini, pengurangan pada tangan, maka rumusnya adalah tangan alfa dikurangi tangan beta per 1 tambah tangan alfa dikali tangan beta. Mana alfanya, mana betanya? Nah, ini alfa, yang ini sebagai betanya. Oke, ya. Nah, kemudian sehingga tangan alfanya 45, maka di sini kita tulis tangan 45 derajat. Lalu dikurangi tangan betanya adalah 30 derajat. Per 1 tambah tangan 45 ya, karena ini tangan alfa, kita tulis kembali tangan 45 dikali tangan betanya adalah tangan 30 derajat. Nah, sekarang kita ganti dengan nilainya. Tangan 45 adalah 1, lalu pengurangannya masih ada nih, tangan 30 adalah 1 per akar 3 per 1 ditambah, yang ini tangan 45 adalah 1, lalu dikali tangan 30 adalah 1 per akar 3. Nah, sehingga kalian coba lihat, ini kan angka 1 nih, dia tidak memiliki penyebut. Kita kalikan akar 3 ini ke angka 1, jadinya akar 3. Nah, sesudah kita kalikan, maka dia memiliki penyebut juga, akar 3, sama seperti ini. Maka di sini akar 3 per akar 3. Oke. Kemudian dikurangi 1/3 dari sini ya. Ini ditulis kembali. Oke. Lalu kemudian 1 ditulis lagi di sini. Nah, ini ada perkalian. 1 dikali 1 per akar 3. Setiap angka yang dikalikan dengan 1 hasilnya tidak berubah. Jadi kita tulis kembali 1 per akar 3 ya. Oke. Sehingga ya, di sini karena tadi angka 1 di sini tidak memiliki penyebut, maka yang akar 3 yang ini kita kalikan dengan angka 1, jadinya di sini kita tulis akar 3 per akar 3 lagi, mengikuti penyebutnya ya. Nah, kita tulis seperti ini, sama-sama penyebutnya akar 3, yang atas ini, maka di sini kita tulis 1 kali saja. Yang bawahnya sama-sama memiliki penyebut akar 3, maka kita tulis di sini sekali saja.
Sehingga akar 3 dikurang 1 per akar 3 per akar 3 ditambah 1 per akar 3. Jadi di sini ada dua bagian ya. Bagian yang atas, yang ini, dan bagian yang bawah, yang ini. Ya. Oke. Kemudian, nah, jika seperti ini ya, seperti pembagian pecahan ya, yang waktu SD kalian coba pelajari waktu SD, maka yang atas ini kita tulisnya tetap tidak berubah. Pembagian yang ini ya, garis yang ini atau pembagian yang ini kita tulis sebagai perkalian atau titik di sini. Lalu bagian yang bawah ini kita balik, jadi akar 3-nya ada di atas dan akar 3 plus 1-nya di bawah. Nah, jika seperti ini tinggal coret saja ya, karena sama boleh dicoret kalau sama, kalau tidak sama tidak boleh ya, tidak boleh dicoret. Jika bisa disederhanakan boleh, jika bisa. Kalau tidak bisa disederhanakan jangan. Oke, sekarang maka kita lihat, sehingga akar 3 dikurang 1 yang ini kita tulis di sini, lalu yang bawah ini kita tulis di sini ya. Oke, jadi akar 3 dikurang 1 per akar 3 plus 1. Karena awalnya bentuknya seperti ini, ternyata ada akarnya nih, penyebut akar, maka kita kalikan di sini ya. Nih, kali dengan akar sekawannya. Kalau ini positif, maka di sini negatif. Ya. Oke, sehingga bagaimana? Kita kalikan. Ini kali ini ya, akar 3 kali akar 3. Oke, coba kita lihat. Nah, ini dari mana 3? Akar 3 dikali akar 3, akar 9. Hasil dari akar 9 adalah 3. Lalu akar 3 ini dikalikan dengan min 1, jadinya min akar 3. Lalu min 1 ini dikali dengan akar 3, jadinya min akar 3. Kemudian min 1-nya dikali min 1, min dikali min positif, sehingga positif 1. Lalu gantian yang bawah, akar 3 dikali akar 3, akar 9, atau hasilnya 3. Akar 3 dikali min 1, min akar 3. Lalu yang ini 1 dikali akar 3, hasilnya positif akar 3. 1 dikali min 1 jadinya min 1. Oke, sekarang kita lihat ya. Ternyata kita lihat bagian yang atas ini ada 3, ada plus 1, bisa kita totalkan. Karena ini hanya bilangan biasa, bilangan bulat ya. Kita bisa totalkan 3 tambah 1 adalah 4. Ternyata ini ada min akar 3 dikurang akar 3, atau ini min 1 akar 3 dikurang 1 akar 3. Atau begini, punya hutang 1 akar 3, utang lagi 1 akar 3. Jadinya menjadi min 2 akar 3 ya, seperti ini. 4 dikurang 2 akar 3. Lalu ini 2 dari mana? Nah, ini kan ada yang sama tapi beda tanda ya, ini tanda negatif, ini tanda positif. Maka habis. Ya, sama-sama akar 3 tapi beda tandanya, ini negatif akar 3, ini positif akar 3. Maka ini habis. Lalu 3 dikurang 1 itu 2. Dan ini bisa kita sederhanakan, 4 dibagi 2, hasilnya 2. Lalu min 2 dibagi 2 jadinya min 1. Min 1 akar 3. Ya, seperti itu. Atau boleh kita tulis menjadi 2 dikurang akar 3 ya. Jadi tangan 15 derajat adalah 2 dikurang akar 3. Nah, sekarang kita coba latihan. Ya, di sini ada latihan rumus trigonometri untuk jumlah 2 sudut dan selisih 2 sudut.
Kerjakan soal-soal berikut. Nah, di sini Ibu menyajikan latihan yang berbeda dari sebelumnya. Ya, tapi Ibu akan memberikan petunjuk bagaimana cara mengerjakan soal yang Ibu berikan ini. Jadi, kita lihat di sini, hitunglah tangan dalam kurung A tambah B tutup kurung dan tangan dalam kurung A dikurang B. Jadi ini hanya tangan ya. Oke, jika ini lihat sin A sama dengan 4/5 dan cos B sama dengan 5/13 dengan A dan B sudut lancip. Kalau sudut lancip berarti dia ada di kuadran 1 ya, atau sudut lancip itu adalah sudut yang nilainya di antara sudut 0 derajat hingga sudut 90 derajat ya, di antara kedua sudut itu. Kalau di antara kedua sudut itu, maka ini ada di kuadran pertama ya, ini ada di kuadran pertama. Jika ini ada di kuadran pertama, maka sin, cos dan tangan di sini dia positif semua nilainya ya, positif semua. Oke, karena di kuadran pertama. Nah, sekarang ini untuk sinnya ya, sin A nya itu adalah 4/5, maka sin itu sebetulnya adalah rumus perbandingan antara depan dan sisi miring, sisi depan dan sisi miring. Sedangkan untuk cos ini adalah perbandingan antara sisi samping dan sisi miring ya, jadi depannya 4 untuk yang sudut A ini dan miringnya 5. Kemudian untuk cosnya, sampingnya adalah 5, miringnya adalah 13. Kemudian maka di sini kita lihat, di sini ada dua sudut ya, ada sudut A, ada sudut B. Untuk sudut A yang baru diketahui adalah sin saja. Untuk sudut B yang baru diketahui adalah cos saja, yaitu senilai 5/13. Maka untuk yang baru ada sin saja, kita harus cari lagi untuk yang cos dan tangannya berapa. Sedangkan untuk yang ini baru ada cos saja, maka kita cari yang sudut sin B dan tangan B. Dan untuk yang ini apa tadi? Kita cari cos A dan tangan A. Ya, seperti itu. Nah, maka ternyata untuk mencari kosinus A itu rumusnya adalah samping per miring. Sisi samping per sisi miring. Untuk yang tangan A yaitu sisi depan per sisi samping. Untuk sinus, nah ini untuk sisanya mencari sin B-nya gimana? Depan per miring. Untuk mencari tangan B-nya adalah depan per samping. Ya, seperti itu. Nah, ini untuk segitiga yang sudut A. Yang diketahui adalah apa tadi? Depan dan sisi miring. Depannya adalah 4. Nah, ini sisi miringnya adalah 5. Maka kita harus cari sisi apa yang belum ketemu, yaitu sisi samping. Kalian coba gunakan Pitagoras ya. Waktu SMP sudah pernah belajar Pitagoras, dibaca-baca lagi bagaimana cara mencari sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, jadi cari samping ya. Oke, kalau sampingnya sudah ketemu nih, maka kalian bisa mencari cos A, karena ini butuh sampingnya berapa nilainya. Yang ini juga sama ya, berapa nilainya. Nah, sekarang untuk yang sudut B bagaimana? Gambarnya beda lagi ya, berarti dia sudutnya ya sudut B. Nah, ini ya, gambarnya sama, hanya sudutnya saja yang beda ya. Jadi kita tidak menggunakan gambar yang ini maksud ibu. Nah, bagaimana ini? Jadi ternyata untuk sudut B ini yang diketahui adalah sisi samping yang ini, yaitu saknya 5, dan sisi miringnya adalah 13. Maka ada miring, ada samping. Siapakah yang belum kita
dapatkan nilainya, ternyata sisi depannya. Ya, berapa sih sisi depannya? Jika sisi depannya kalian sudah mencari dengan rumus Pitagoras, maka kalian bisa mencari sin B, karena sin B butuh sisi depan, jadi harus dicari. Tangan B juga sama, kalian butuh sisi depannya berapa, maka baru bisa mendapatkan tangan B. Nah, untuk mencari cos A dan tangan A, kalian carinya di sini, Pitagoras yang ini. Tapi untuk yang sin B dan tangan B itu carinya yang ini, di sini ya. Oke. Nah, sekarang Ibu tunjukkan ada beberapa rumus yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, kalau di sini kan hitunglah tangan dalam kurung A plus B dan tangan dalam kurung A min B. Oke, jadi kalian bisa menggunakan yang tangan alfa plus beta, atau karena di sininya A plus B, kalian ganti jadi A plus B, lalu ini tangan A dan tangan B. Yang ini juga ya, tangan A, tangan B, jadi kalian sesuaikan dengan soal. Oke, jadi kalian bisa menggunakan rumus yang ini, atau untuk pengurangannya kalian bisa gunakan rumus yang ini. Nah, sekarang Ibu kembangkan lagi. Jadi kalian bisa memilih, terserah yang mana yang menurut kalian mudah atau mau dicoba-coba juga boleh. Nah, bagaimana jika yang ini? Karena pada identitas trigonometri tangan itu adalah sin per cos. Jika di sini alfa plus beta, maka di sini sin alfa plus beta per cos alfa plus beta, ya. Karena tangan itu kan sin per cos ya. Jadi di sini tinggal disesuaikan saja. Oke, jika di sini alfa plus beta, maka di sininya juga sama. Nah, untuk di sini sin alfa plus beta tadi kan sudah ditunjukkan rumusnya. Untuk rumus penjumlahan pada sin, apa sih rumusnya? Ini kan sin alfa dikali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta. Nah, untuk yang cos alfa plus betanya adalah cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali sin beta. Dan satu lagi, karena ini masih yang tambahan untuk tangan, penjumlahan pada tangan, maka yang pengurangannya gimana? Ya tadi lagi, tangan itu adalah sin per cos, lalu alfa min betanya taruh di sini ya, letakkan di sini. Maka untuk yang pengurangan pada sin, bagaimana rumusnya? Yaitu sin alfa dikali cos beta dikurangi cos alfa dikali sin beta. Dan untuk cos alfa dikurangi beta, rumusnya adalah cos alfa dikali cos beta ditambah sin alfa dikali sin beta. Apa sih yang membuat yang atas dan yang bawah itu, apa aja sih yang diperlukan dalam menjawab soal yang diminta? Oke, untuk yang ini ya, untuk yang ini kita butuh tangan alfa dan tangan betanya, atau tangan A dan tangan B kita butuhkan. Jadi kalian harus cari dulu tangan alfa dan tangan betanya ya, atau kalau ini soalnya A plus B, maka ini tangan A, di sini tangan B. Kita harus tahu dulu tangan A nya berapa, tangan betanya berapa. Ini juga sama. Kalau untuk yang ini kita hanya membutuhkan sin alfa atau sin A dan sin B saja ya, seperti itu. Jadi karena di sininya adalah A plus B sesuai soal, jadi kita ganti di sini A dan B ya. Oke. Nah, karena di sini A dan B, kalau untuk sin hanya membutuhkan sin A dan cos B dan cos A dan sin B ya. Karena soalnya kan Ibu mengikuti yang ini ya. Oke, jadi kalian ganti saja simbol-simbolnya ini. Jadi di sini kita tidak memerlukan tangan A maupun tangan B ya, gitu. Jadi ini adalah pilihan, kalian mau menggunakan yang ini boleh, yang ini juga boleh ya. Jika yang ini tangannya harus dicari dulu ya. Jika yang ini yang dibutuhkan hanyalah cos A dan cos B dan sin A dan sin B. Jadi tidak memerlukan tangan A dan tangan B ya. Jadi bebas memilih yang mana yang menurut kalian mudah. Oke, langkah berikutnya adalah kalian coba cari dulu ya
Jadi kalian cari dulu pada yang ini, kalian cari cos A-nya berapa, tangan A-nya berapa di sini. Lalu yang ini sin B-nya berapa, tangan B-nya berapa di sini. Ada sin A-nya, sin B-nya, dan cos A-nya maupun cos B-nya, ya. Seperti itu. Dan ingat, simbol di sini boleh kalian ganti, disesuaikan, ya. Ini kan alfa dan beta ya. Yang ibu tulis ini sesuaikan dengan soalnya, ya. Kalau dia menggunakan A dan B, silakan diganti dengan A dan B, intinya disesuaikan dengan soalnya. Oke, jadi seperti itu saja, kalian coba kerjakan ya. Jadi ada 2 soal, carilah tangan A plus B dan tangan A min B. Pakai rumus salah satu dari ini ya. Oke ya, boleh yang ini atau yang ini ya, gitu. Pokoknya tangan A dan yang A plus B dan A min B nya dicari. Oke, itu saja, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.